Hai Planetizen, halo sahabat museum. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada dalam acara Bangku Taman Museum Pleret. Bincang asik dan unik di tempat ternyaman hanya di Museum Pleret. Bersama saya Adi Nur Cahya, Duta Museum dari Museum Pleret. Pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai dengan narasumber kita, yaitu sejarawan dari Aksi DIY, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Lucky Vidiantoro SPD, guru dari MAN 1 Bantul dan MA Ali Maksum. Dan kita sambut Bapak Lucky Vidiantoro. Halo Mas Adin. Gimana kabarnya Bapak Lucky? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak Lucky, siap untuk kita ngobrol lebih lanjut? Oke. Monggo kita ke dalam untuk ngobrol lebih lanjut. Monggo Pak Lucky duduknya. Terima kasih Mas Adin. Oke, halo sahabat museum. Dan pada kesempatan kali ini saya telah duduk bersama Pak Lucky dan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, kita akan membincangkan salah satu sosok yang tentunya tidak asing lagi di kawasan Museum Pleret tentunya. Dan tokoh itu adalah Sultan Agung. Pasti teman-teman juga pada udah tahu sosok Sultan Agung itu seperti apa. Dan kita akan berbincangkan dan kita akan dalami bersama Pak Lucky. Nah, kalau dari Pak Lucky sendiri, profil seorang Sultan Agung itu seperti apa? Sultan Agung ya. Kalau biografinya sih, Sultan Agung ini kan putra dari Prabu Hanyaprawati dan dengan pasangan Ratu Emas Banowati. Ini merupakan sebenarnya putra selir, bukan putra mahkota ya. Nah, namun karena putra mahkotanya itu mengalami semacam disabilitas begitu, namanya Pangeran Martapura, sehingga digantikan oleh Sultan Agung ini. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmiko atau yang dikenal juga dengan Mas Rangsang. Beliau naik takhta atau menjadi pemimpin di Mataram Islam itu pada usia 20 tahun. Jadi kalau digambarkan ya mungkin sekarang kalau kita baru masuk kuliah dia sudah menjadi raja. Luar biasa sekali ya, Raden Mas Jatmiko gitu ya Pak. Diangkat pada usia 26 tahun menjadi raja. 20 tahun. 20 tahun. Iya. 20 tahun sudah menjadi raja nih teman-teman. Dan ini Pak, semasa Sultan Agung dikenal sebagai Raja Mataram. Dan Sultan Agung itu dikenal dengan sebutan raja terbesar di Mataram. Nah, itu ada alasannya nggak sih? Ada balik itu semua? Ada Mas Adin. Jadi menurut beberapa penelitian ya, dari salah satunya dari Bapak Maharsi tahun 2016, Sultan Agung ini dikatakan raja terbesar karena ada beberapa kriteria. Satu, dari segi ekonomi, di antara raja-raja Mataram yang lain pada masa Sultan Agunglah ekonomi di Kerajaan Mataram Islam ini benar-benar surplus. Bahkan ekspornya sampai 2000 ton beras, perdagangannya hampir seluruh Nusantara. Yang memang produk yang terkenal adalah pertaniannya adalah beras tadi ya. Yang 2000 ton itu pernah diekspor ke Batavia. Kemudian ada yang di 150 ton itu ke Makassar. Nah, itu beberapa dari segi ekonomi ya. Kemudian dari segi yang lain, misalkan luas wilayah. Di antara raja-raja Mataram Islam yang lain, pada masa Sultan Agunglah, wilayah Mataram itu paling luas. Bahkan sampai hampir seluruh Jawa ya. Dari Surabaya, Madura itu sudah dikuasai, kecuali memang beberapa daerah seperti Kerajaan Banten, kemudian Batavia. Jadi hampir seluruh Jawa itu sudah dikuasai. Dan selain itu ada beberapa daerah lagi di luar Pulau Jawa, salah satunya ada di Sumatera, Palembang tepatnya, dan daerah Sukadana di Kalimantan. Nah, itu sehingga dari dua indikator itu bisa dikatakan memang Sultan Agung ini raja terbesarnya. Begitu. Jadi tadi sempat mengekspor beras ke Batavia ya Pak. Iya. Namun teman-teman di situ pernah diceritakan bahwa Sultan Agung itu pernah menggempur Batavia. Nah, pasti menggempur Batavia itu ada alasan tersendiri ya Pak. Benar. Dan ini teman-teman akan kita simak video berikut mengapa Sultan Agung menggempur Batavia.
kenapa Kakang lebih memilih menjadi rakyat biasa sepertiku? Hidup di tengah kekuasaan itu sering membuat orang lupa diri. Aku akan memberikan kalinggahan dua pada paman kalau anakku segera naik takhta. Apakah Angger siap menggantikan Suwargi Romo Dalem naik takhta? Ki, bisa tidak memilih takdirnya sendiri? Tuhan tidak akan bisa merubah takdir suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Ya. Company ini milik perseorangan atau banyak orang? Kami sekumpulan saudagar, Baginda. Saya tidak pernah diperlakukan seperti ini di Jayakarta. Jawab! Sedaya Sambung Cumantoko, Sinun harus segera memberikan kita. Dengan menyebut Asmo Gusti Geng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Itu misi bunuh diri. Lalu, kaulo sing dadi korban. Bukan satu-satunya jalan keluar, Paman. Tapi satu-satunya cara agar kita tidak menjadi budak untuk orang susah itu. Menawi wonten kepareng dalem, kersa menggaliaken malih perkawis menika. Penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini, tapi untuk ratusan tahun ke depan. Nah, teman-teman, sahabat museum, itu tadi adalah video dari alasan Sultan Agung mengempur Batavia. Nah, kalau dari Pak Luki sendiri, ada alasan tersendiri nggak dari Pak Luki sendiri? Alasan dari Sultan Agung ya, karena memang cita-citanya adalah mempersatukan Pulau Jawa. Jadi setelah VOC berkuasa itu memang daerah-daerah terpecah ya, yang awalnya dulu Demak, kemudian kerajaan Islam yang lain itu kemudian terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, dan disinilah Sultan Agung itu ingin menyatukan kerajaan di bawah Panji Mataram Islam. Terus kemudian tentu alasan utamanya selain itu adalah satu, VOC itu tidak mengakui kedaulatan Mataram Islam. Kemudian VOC sering menyerang kapal-kapal dagang yang akan menuju ke Malaka ataupun Makassar. Jadi orang-orang VOC menyerang di pelabuhan Jepara itu yang kapal-kapalnya Mataram Islam yang akan ekspor beras itu diserang. Kemudian yang ketiga memang monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Itu yang membuat Sultan Agung ingin menyerang atau menaklukkan Batavia. Batavia, seperti itu. Itu teman-teman cerita dari apa sih alasan dari Sultan Agung sendiri yang setelah mengekspor beras dan ternyata ada perdagangan monopoli dari VOC gitu ya, iya, Pak namanya. Dan teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya Sultan Agung ini adalah pelopor atau raja pertama yang melakukan pergerakan melawan bangsa-bangsa asing. Seperti itu ya, Pak? Iya. Gitu teman-teman. Dan teman-teman, selain di bidang ekonomi yang telah diceritakan Bapak tadi, Sultan Agung juga menggeluti di bidang politik dan militer. Kalau dari segi politik sendiri, apa sih Pak kelebihan dari Sultan Agung sendiri? Kelebihan dari Sultan Agung ya, jadi niat utamanya dia itu memang ingin menguasai daerah Pulau Jawa karena satu ingin menyatukan seluruh kerajaan yang sudah terpecah-pecah karena VOC. Sedikit menyinggung tentang penyerangan ke VOC tadi ya, di Batavia. Pasukan yang dikomandoi oleh Tumenggung Borekso itu kurang lebih 10.000. 10.000 pasukan 10.000 itu untuk serangan di gelombang pertama, walaupun nanti mengalami kegagalan ya karena suplai logistiknya yang kurang begitu. Kemudian sebelumnya itu sebenarnya Sultan Agung sudah mempersiapkan seperti kemudian mengurangi ekspor beras di Batavia.
Hal ini kemudian juga membuat Batavia sedikit curiga kenapa ekspor berasnya tidak seperti biasanya. Dan itu juga membuat pemerintah Hindia Belanda, VOC waktu itu kemudian mulai waspada terhadap Mataram Islam. Bahkan gubernur penggantinya JP Kon itu ketika melihat rakyat Mataram menyerang VOC itu seperti tidak percaya bahwa mereka sudah melalui rawa-rawa, melalui sungai dan membawa persenjataan berat. Itu seperti terkejut, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi VOC Batavia itu memang dikepung hampir 10.000 pasukan. Di gelombang keduanya pasukan yang dikerahkan itu sejumlah 25.000. Jadi kalau kita lihat salah satu posternya ya, lukisan itu di situ ada pasukan gajah, ada yang berkuda, persenjataannya ada meriam juga yang dimiliki oleh Mataram, ada panah, dan itu VOC benar-benar terkejut bahwa yang tidak mungkin, bahkan kerajaan dekatnya VOC, kerajaan Banten waktu itu tidak melakukan perlawanan sehebat itu. Baru mereka melawan itu setelah diadu domba antara Sultan Ageng dengan Sultan Haji, itu baru mereka melakukan perlawanan terhadap VOC. Tapi sebelum ada perlawanan di Batavia oleh Mataram Islam itu belum ada memang, sehingga dikatakan ya pelopornya tadi. Terus kemudian kalau di bidang politiknya apa ya, satu yang menjadi pegangan Sultan Agung ketika ingin menyatukan wilayah seluruh Jawa tadi, mukti atau mati, itu yang benar-benar dipegang oleh pengikutnya. Jadi mati atau menang. Terus kemudian dalam pembagian kekuasaan ini Sultan Agung tidak serakah, artinya tidak kemudian dikumpulkan di pusat kerajaannya, tapi dibagi-bagikan ke daerah-daerah. Bahkan setiap daerah itu bisa mendapatkan haknya untuk seperti tanah dan lain sebagainya. Untuk pengawasannya itu memang ditaruh beberapa orang kepercayaan. Bahkan untuk ketika menyerang Batavia ataupun untuk mengawasi kegiatan pedagang yang lain itu dikirimkan semacam telik sandi. Salah satu telik sandi yang kemudian ditangkap oleh VOC itu bernama Warga ya, kalau dalam kajian literasinya, dan itu yang kemudian menyebabkan bocornya informasi serangan kedua, sehingga lumbung-lumbung padi yang sudah dipersiapkan untuk persiapan logistik perang itu dibakar oleh VOC ya, sehingga kemudian akhirnya gagal penyerangan kedua. Nah, itu kalau dari segi politik yaitu yang paling ditakuti oleh kerajaan lain adalah mereka istilahnya ngeluruk itu apa ya? Menyerang secara bersama-sama gitu. Itu yang paling ditakuti ketika kerajaan Mataram Islam menyerang ke daerah yang belum ditaklukkan. Iya, seperti itu. Jadi teman-teman, betapa luar biasanya Sultan Agung mempunyai beberapa puluh ribu ya Pak, iya, pasukan untuk menyerang Batavia, seperti itu. Dan tadi kita sudah bicara tentang politik, militer, dan ekonomi. Dan kalau dari segi agama sih Bapak, saya pernah dengar Sultan Agung itu mempunyai gelar Khalifatullah. Kenapa sih Sultan Agung bisa mendapatkan gelar tersebut? Itu ada ceritanya apa enggak? Oh iya. Sebenarnya ini Mas Adin, bukan Khalifatullahnya ya, Sultannya. Kalau Khalifatullah itu baru dipakai menurut penelitiannya Dennis Lombard di buku Nusa Jawa gitu ya, Silang Budaya kalau nggak salah, saya agak lupa judulnya, tapi tulisan Dennis Lombard itu baru dipakai Sunan Amangkurat IV. Khalifatullahnya. Jadi kalau Sultan Agung itu waktu itu menginginkan gelar sultannya. Sultan. Ya, karena sebenarnya gelar awalnya itu Susuhunan, bukan Sultan. Waktu itu yang membuat Sultan Agung termotivasi untuk meraih gelar Sultan itu karena di kerajaan Banten itu sudah bergelar Sultan rajanya, Sultan Ageng Tirtayasa. Dan itu kemudian Sultan Agung mengirim utusan ke Mekah, kemudian oleh Syarif Mekah itu kemudian diberikan gelar, saya agak lupa kepanjangannya, tapi itu ada Matarani Al-Jawi, Sultan, saya lupa yang tengah-tengahnya, agak lupa saya. Tapi Matarani Al-Jawi, jadi istilahnya ya Sultan dari Mataram, dari Jawa, berasal dari Jawa. Jadi yang dipakai itu bukan Khalifatullahnya, ya, tapi Sultannya.
Nah, kemudian selain itu utusan dari Mekah itu menghadiahi juga air Zam-Zam yang kemudian ditaruh di Kiai Enceh di makam Imogiri itu. Itu yang saya tahu ya. Terus kemudian memang Sultan Agung ini orangnya untuk tingkat religinya ini sangat kuat ya. Jadi dia, kalau orang Jawa mungkin pernah mendengar bahwa ojo turu sore-sore ya. Nah, itu maksudnya untuk malamnya itu biar bisa bertafakur, jangan tidur sore-sore gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Sultan Agung. Sehingga seperti contoh yang lain adalah penggabungan kalender. Dia tidak menggabungkan tahun Hindu atau Saka dengan Masehi, tapi tahun Hindu atau Saka itu tapi dikawinkan atau dikombinasikan dengan kalender Komariah atau kalendernya Islam, sehingga kemudian yang kita kenal sekarang menjadi kalender Jawa ini. Jawa. Ya. Ya, itu tadi teman-teman, selain politik, militer, dan dari segi ekonominya, ternyata Sultan Agung itu juga kental dengan religiusannya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau dari segi pahlawan nasional Bapak, Sultan Agung sekarang sudah menjadi pahlawan nasional dan beberapa dengan diterbitkannya seperti perangko yang berwajahkan Sultan Agung seperti itu. Kalau dari tanggapan Bapak sebagai sejarawan? Sultan Agung ini diangkat menjadi pahlawan nasional, saya agak lupa tanggalnya, tapi setahu saya itu pada masa Orde Baru. Dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional dengan alasan karena dia berani melawan penjajah. Nah, nilai-nilai ini yang kemudian menurut saya menjadi cikal bakal jika dihubungkan dengan sekarang ya, itu sebagai poin keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ciri khas keistimewaan itu adalah tidak mau bersama dengan penjajah. Nah, seperti Sultan Agung, kemudian kalau diteruskan lagi oleh nanti Pangeran Mangkubumi, kemudian Diponegoro. Nah, nilai-nilai itu yang menurut saya ini menjadi dasar dan penting bahwa kita tidak boleh bekerjasama dengan penjajah. Ya. Jadi itu tadi teman-teman alasan kenapa Sultan Agung dianggap sebagai pahlawan nasional, karena kegigihannya melawan penjajah atau bangsa asing yang ingin merebut Indonesia gitu ya Bapak. Gitu, luar biasa sekali. Dan selain itu Sultan Agung itu juga berpengaruh dalam pendidikan di masa Mataram Islam. Dan apa sih Pak pengaruh dari segi pendidikan tersebut sampai saat ini dari Sultan Agung sendiri? Pengaruhnya ya, ini kalau yang saya baca itu di dalam sebuah kajian sejarah, dia itu untuk daerah-daerah atau yang kemudian dijadikan sebagai lembaga pendidikan, dia merdekakan dari pajak atau kemudian diberikan status perdikan gitu tanahnya, sehingga tidak wajib memberikan upeti kepada kerajaan gitu. Dan karena fungsi sejarah salah satunya adalah sebagai edukasi ya, menurut saya yang banyak yang bisa diambil dari sosok Sultan Agung ini. Satu, ketika semuanya tunduk ke penjajah, dia yang kemudian mempelopori untuk terus melawan penjajahan. Menurut saya nilai-nilai ini yang perlu dijadikan sebagai teladan ya, sehingga ketika kita berhadapan dengan orang asing itu, kalau Sultan Agung tidak menutup diri, buktinya dia mau mengekspor beras ke Batavia, tapi ketika dia sudah merasa bahwa bangsanya dirugikan, dia kemudian akan menyerang balik. Jadi disitulah maksud saya ada unsur-unsur nasionalismenya. Kemudian yang selanjutnya adalah Sultan Agung ini istilahnya multi talent ya, jadi dia bisa dari seni, bisa dari agamanya juga masuk begitu kan. Kemudian dari militer juga bisa. Jadi kemampuan atau bakat, kemampuan, terus kemudian kalau seseorang pelajar sekarang berarti bisa mengasah tidak hanya satu skill saja atau pengetahuan saja, tapi bisa skill sosial. Dia karena Sultan Agung ini sangat peduli dengan masyarakatnya.
Terus kemudian kedua, dia sangat peduli tentang budayanya, sehingga ada kitab sastra gending dan lain sebagainya itu. Dan menurut saya nilai itu yang perlu ditekankan lagi. Jadi selain nasionalisme, peduli terhadap kebudayaannya sendiri juga, dan gigih terhadap orang-orang yang akan menyerang negaranya. Itu inspirasi dari sosok Sultan Agung ini. Ya, begitu sangat menginspirasi sekali sosok Sultan Agung ini. Dan teman-teman, apabila teman-teman penasaran dengan apa sih tinggalan-tinggalan dari kerajaan Mataram Islam, nah teman-teman boleh banget untuk datang ke Museum Pleret dan kita jelajahi bersama apa sih peninggalan-peninggalan dari Sultan Agung atau kerajaan Mataram Islam. Nah, saat lagi akan kita saksikan bersama tayangan dari kegiatan-kegiatan jelajah di Museum Pleret. Sendok kopi sedikit gula sesuai selera, katamu buatanku istimewa. Hari-hari terus berlari hingga kopi tidak lagi memadai. Kini kau datang, ku ingin menawarkan selain minuman yang suka. Waktu sayang perhatian sesuai selera, untukmu tak terbatas ku sajikan. Kini aku tinggal tunggu, kamu mau atau cuma kopi saja? Tinggal tunggu saja. Baik teman-teman, itu tadi adalah kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan di Museum Pleret, dan itu tadi Bapak yang telah kita bicarakan tentang sosok yang menginspirasi yaitu Sultan Agung. Dan kami ucapkan terima kasih Bapak telah bersamai kami, dan jangan lupa teman-teman untuk saksikan terus Bangku Taman Museum Pleret, bincang asik dan unik di tempat ternyaman, yaitu hanya di Museum Pleret. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.